Bumi berotasi, zaman pun bergulir. Dari waktu ke waktu, interaksi manusia dengan beragam latar belakang melahirkan harmoni hidup. Begitulah yang terjadi di Ampel. Budaya lokal yang diadopsi dari masyarakat Jawa dan Madura berpadu dengan suku Indonesia lainnya, serta migran dari Eropa, Cina, dan Arab. Mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas Ampel. Khusus komunitas Arab yang memiliki jumlah paling besar di lingkungan ini, mereka hidup sejak berabad silam. Meski telah lama beradaptasi dengan masyarakat Surabaya, komunitas ini memiliki identitas budaya Timur Tengah yang kental. Tak heran jika suasana Timur Tengah begitu terasa di kawasan ini. Bentuk dan konsep bangunan rumah misalnya. Masyarakat keturunan Arab memiliki rumah dengan satu pintu utama untuk kaum laki-laki, serta pintu samping sebagai pintu kedua untuk keluar masuknya kaum perempuan. Begitupun perlakuan kepada para tamu yang menginap. Mereka sediakan kamar khusus di halaman rumah lengkap dengan kamar mandinya. Kawasan Ampel dan komunitas Arab layaknya sebuah monumen budaya. Kesenian turut berperan dalam melanggengkan budaya Timur Tengah di Surabaya ini. Membawa kesenian mereka dalam momentum tertentu seperti pada acara pesta perkawinan. Kesenian Hajir Marawis salah satunya. Kesenian yang didominasi alat musik seruling dan hadrah ini selalu membuat rancak suasana. Selain musik, seni lukis juga hidup. Henna, seni lukis tangan dan kaki menggunakan daun pacar, menjadi budaya akulturasi di kampung ini. Diadopsi dari budaya seni India, henna menjadi satu unsur penguat dalam tradisi pesta, utamanya pernikahan. Haram untuk urusan ibadah? Tidak, karena seni lukis ini menggunakan bahan herbal asli dan mengesampingkan unsur kimia, sehingga tidak mempengaruhi kesucian seseorang setelah berwudu untuk melakukan ibadah sholat. Kesulitannya mungkin untuk mengolah ini desain ya, karena itu menggambarnya itu langsung dari imajinasi. Terkadang kalau lagi nggak mood itu nggak bisa. Maksudnya kesulitannya itu, jadi motif-motifnya itu nggak bisa keluar dengan sendirinya gitu. Ikatan persaudaraan komunitas Arab sangat kuat. Bila komunitas Arab di Surabaya ini menggelar acara, tidak hanya mereka yang tinggal di Surabaya saja yang hadir, tapi juga dari luar kota, bahkan di luar pulau, pasti akan datang. Di Ampel ini, ada sebuah papan pengumuman khusus yang digunakan komunitas Arab untuk menulis nama-nama mereka yang berpulang ke rahmatullah sebagai bentuk penghormatan terakhir. Meskipun yang meninggal dunia itu berada di luar kota, luar pulau, bahkan di luar negeri sekalipun. Hingga kini banyak bangunan cagar budaya, buah karya kaum Arab yang masih terjaga warna aslinya. Seperti di Jalan Panggung ini, ada toko kitab pertama di Indonesia yang dibuka pada tahun 1907. Toko ini dibangun oleh klan Arab bernama Nabhan. Dan hingga kini, bangunan toko tersebut masih eksis dengan mempertahankan arsitektur bangunan lamanya. Selain itu, ada sebuah warung kopi Arab yang berdiri pertama kali di kawasan kampung Arab ini. Meski berada di sudut ujung salah satu gang perkampungan Arab, warung kopi dengan luas 1,5 meter dan panjang hanya 5 meter ini menjadi tempat idola tersendiri kaum Arab untuk sekedar melepas penat sehari-hari. Sayangnya warung ini hanya buka di pagi hari dari pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Sementara hari besar dan bulan suci Ramadan, warung ini tutup. Kuliner khas Timur Tengah seperti nasi kebuli, nasi mandi kambing dan ayam tentu punya daya tarik tersendiri. Aroma aneka rempah yang menjadi bumbu andalannya bisa menggugah selera siapapun yang mencicipinya.
Saat bulan suci Ramadan tiba, warung-warung penjual makanan Timur Tengah ini selalu dipenuhi masyarakat Arab yang berburu menu untuk berbuka puasa atau bahkan untuk menu santap sahur. Seperti di salah satu restoran kuliner khas Timur Tengah di Jalan Dana Karya ini. Biasanya pengunjungnya akan semakin ramai ketika senja mulai tiba. Di kawasan Sunan Ampel berdiri satu pasar induk tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Fasilitas lain seperti 2 buah rumah sakit besar, 6 bangunan cagar budaya, 13 bank, 100 lebih toko kitab, dan 100.000 toko parfum melengkapi kawasan wisata religi ini. Satu lagi tak kalah penting, di ujung sebelah selatan barat kawasan Ampel ini terdapat pasar induk hasil laut terbesar di Surabaya. Pasar ikan Pabean namanya. Pasar ini tidak pernah sepi. Utamanya di bulan suci Ramadan, masyarakat akan berbondong-bondong ke pasar induk ikan ini untuk memenuhi kebutuhan kenduri malaman ganjil bulan Ramadan. Akulturasi budaya lokal antara Jawa Madura dengan Arab khususnya bisa berbaur dengan mudah melalui bahasa sehari-hari yang mereka pahami sebagai bahasa kampung Arab. Uniknya, untuk daerah Ampel ini tidak hanya dari komunitas Arab, tetapi orang-orang Jawa, mungkin orang Maduranya pun, selama dia sebagai penduduk asli Ampel, dia akan mengerti bahasa tersebut. Peradaban budaya, pusat perekonomian, serta masyarakat yang multikultur hidup dan berkembang di tanah ini. Ya, Ampel Denta dengan karisma Sunan Ampel dan santrinya yang telah menegakkan monumen Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.